Walau tidak mengumumkan secara terbuka ke masyarakat, Polda Bali tetap memantau kasus bahan bakar minyak atau BBM khususnya jenis Pertalite yang mengakibatkan puluhan kendaraan masuk bengkel untuk menguras atau membersihkan tangki. Menurut Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi kepada wartawan usai perayaan Hari Bayangkara di lapangan Puputan Margarana, Niti Mandala, Renon, dan tim, hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, mengungkapkan semua potensi gangguan atau bentuk pelanggaran di masyarakat tentu menjadi sasaran untuk penyelidikan dan didalami. Sejauh ini, tambah Hari Sandi, belum ada warga yang melapor ke Polda Bali mengenai gangguan pada kendaraan akibat dugaan BBM bermasalah atau Pertalite oplosan. Menurut dia, jika masuk pelanggaran administrasi atau pidana dari Pertamina, Polda Bali akan mendalaminya. Yang jelas kasus ini masih dalam pantauan Polda Bali dan jajaran. Sebelumnya praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik Dr. Togar Situmorang mengungkapkan bila BBM, khususnya Pertalite, yang didistribusikan oleh Pertamina terbukti cacat mutu, maka Pertamina harus bertanggung jawab, baik melalui mekanisme ganti rugi individual, maupun bentuk kompensasi kolektif. Hal ini sesuai amanat pasal 19 UU Perlindungan Konsumen dan prinsip akuntabilitas BUMN dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Togar Situmorang menambahkan jika Pertalite oplosan itu terbukti, maka kasusnya dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian korporasi yang dilakukan oleh PT Pertamina, Persero, selaku BUMN yang mendapat mandat dari negara untuk mendistribusikan BBM subsidi ke masyarakat. Menurut Togar Situmorang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi fondasi utama dalam perlindungan hak-hak konsumen. Dalam pasal 8 ayat 1, huruf A dan F ditegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar mutu maupun informasi produk yang diberikan. Jika Pertalite yang beredar ternyata tidak sesuai standar nasional atau mengandung zat pencemar, maka peredarannya melanggar ketentuan ini. Lebih lanjut pasal 19 ayat 1, mewajibkan pelaku usaha memberi ganti rugi atas kerusakan atau kerugian akibat penggunaan produk cacat tersebut, serta menegaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak dapat dihindari jika konsumen mengalami kerugian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi melalui pasal 46, memuat kewajiban bagi setiap badan usaha di sektor hilir migas, termasuk PT Pertamina, Persero, supaya menjamin mutu dan keamanan BBM yang didistribusikan. Kewajiban ini bersifat mutlak dan merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dan kepentingan umum. Sedangkan Pertamina hingga kini belum juga mengumumkan hasil lab di Jakarta mengenai sampel BBM yang diduga bermasalah. Padahal sebelumnya Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025 mengungkapkan dalam 2 atau 3 hari hasil lab tersebut turun. Faktanya hingga hari Selasa tanggal 1 Juli 2025, Pertamina belum juga mengumumkan hasil lab itu karena sangat penting bagi masyarakat luas yang membutuhkan BBM berkualitas. 2 kali diminta tanggapannya mengenai hasil lab itu, Pertamina belum juga merespons sehingga kasus ini seakan-akan hendak dipetieskan. Patraniaga juga sudah menjalin kerjasama dengan bengkel khusus di beberapa titik lokasi di wilayah Bali. Padahal hingga sekarang belum ada bukti hasil laboratorium mengenai dugaan Pertalite bermasalah tersebut. Ahad Rahedi mengungkapkan untuk menangani kendaraan-kendaraan yang diduga mengalami kerusakan akibat pengisian BBM di SPBU. Jumlah bengkel rekanan yang ditunjuk oleh Pertamina ada 7 dan masih bisa bertambah. Pertamina juga menyediakan helpdesk atau pos layanan pelanggan di 23 titik lokasi helpdesk di SPBU dan masih bisa bertambah. Bagi masyarakat yang mengalami kendala serupa pada kendaraan masing-masing dapat mendatangi helpdesk di berbagai lokasi agar pelaporannya dibantu dengan membawa histori transaksi dan informasi pendukung lainnya sehingga dapat ditindaklanjuti. Masyarakat dapat memperbaharui informasi lebih lanjut terkait penambahan lokasi helpdesk dan bengkel rekanan di kanal resmi Pertamina 135 dan akun media sosial Patraniaga Jatim Balinus. Semua bentuk potensi gangguan, bentuk pelanggaran tentu menjadi sasaran untuk kita lidik dan kita dalami ya. Sampai saat ini belum ada yang lapor ke kita masalah itu ya. Mungkin itu masuk dalam kategori pelanggaran administrasi dari Pertamina ataupun itu pidana, itu masih kita dalami. Yang jelas ini sudah menjadi dalam pantauan Polda dan jajaran. Pantauan Pak ya. Pak yang satu hasil uji dan juga keluar dalam waktu dekat. Mudah-mudahan dalam 2 atau 3 hari ini keluar. Karena di Jakarta memang pengiriman sampel. Tapi kami juga tidak tinggal diam. Pertama membuat hotline panggilan khusus untuk wilayah Bali. Nomor teleponnya ada, nanti kita siapkan, kita sampaikan gitu ya. Ini untuk mempercepat proses monitoring atau menjemput keluhan pelanggan. Yang pertama. Yang kedua, per sore ini, tadi pagi sudah ada 10, tadi pagi itu ada 10 SPBU yang sudah membuka helpdesk, meja layanan bantuan untuk menerima keluhan pelanggan produk Pertamina di SPBU. Per sore ini sudah ada 23 SPBU yang melayani itu. Jadi dalam artian
kami terus mendorong SPBU untuk harus terbuka untuk kritik dan saran dan juga menerima informasi. Jadi mungkin pertambahan ini masyarakat kembali ke SPBU tempat terakhir mereka membeli. Jadi cari nambah-nambah terus. Dan per sore ini juga kita sudah menyepakati dengan 5 bengkel yang tersebar di beberapa kabupaten kota di wilayah Bali. Dan wilayah bengkel ini juga berdasarkan laporan menerima keluhan bahwa ada masyarakat yang membawa kendaraannya kemudian mengalami kondisi serupa, dalam artian ada kandungan partikel berat di tangkinya pasca mengisi, kemudian filternya kotor sehingga perlu diganti. Jadi kami bekerja sama dengan 5 bengkel sampai dengan saat ini, tapi mungkin akan bertambah tergantung nanti sebaran pelanggannya ada di mana aja. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.